Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha min kulli su'in wa min hadrati sayyidina nabiyina Muhammadin syahidina wa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ahli baitihi wa ashabihi tabi'in wa khususatan min sunnah wa sayyidina Nabi wa alihi Syaikhul Qadir Jailani Syaikhul Karim Saman Al-Madani Syaikhul Hasyim bin Al-Bandari Syaikhul Kashfu Al-Malad Al-Bandari مشايخنا ومزياننا من الضمان البندان ومشايخنا وعليمنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وفقراءنا وعلى إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنات والكافرين والشهداء الرحمة والمغفرة والعين علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا ورحمتنا والنور وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في دين الدنيا والآخرة ويرزقنا وأزواجنا وذرياتنا والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية على هذه النيات وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya Ta'ala kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih Kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang rukun wudu. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil kiamat. Dan marilah kita pula sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Niat wudu belum dianggap cukup kalau mempergunakan lafal tayammum, karena kedua perbuatan ini sangat
berbeda, baik dari segi cara pelaksanaannya maupun dari segi hukumnya. Orang yang berwudu boleh memisahkan niat mengangkat hadas atau niat bersuci dari hadas pada semua anggota wudunya, seperti diniatkan pada saat membasuh tangan dalam mengangkat hadas pada tangan saja, dan pada saat membasuh tangan berniat mengangkat hadas pada mukanya. Demikianlah sampai akhir wudu. Demikian juga yang berwudu boleh menceraikan semua perbuatan wudu, umpamanya dibasuhnya mukanya pada satu waktu, kemudian pada waktu lain dibasuhnya pula tangannya. Demikian seterusnya sampai selesai wudunya. Artinya di dalam wudu ini, di dalam rukun wudu itu tidak disyaratkan tartib, ya kan, berturut-turut seperti kita. Lain hanya dengan sembahyang. Kalau sholat sembahyang itu ada tartib, artinya berkelanjutan, tidak boleh diselang-seling dengan yang lain. Kalau wudu boleh aja ya. Basuh muka, niat misalnya basuh muka, basuh muka kayak dulu. Misalnya lo pandai setengah jam pada basuh tangan orang tidak apa-apa, boleh aja. Lanjutkan. Karena di dalam rukun wudu ini kada ada tartib, artinya nomor mualat berkelanjutan. Kalau sholat tidak bisa ya kan, diselang-seling. Maka dalam kedua masalah di atas hendaknya niat diperbaharui pada setiap kali membasuh anggota, karena kalau niatnya tidak diperbaharui tidaklah sah wudunya. Jadi diperbaharui niat tadi diperbaharui lagi. Niat wudu kan diperbaharui lagi katanya. Cuma melanjutkan yang tadi. Kalau seseorang memutuskan niatnya pada pertengahan wudunya, maka niatnya terputus, ya, hendaklah dikembalikan niatnya pada saat membasuh anggota yang masih tertinggal. Dan jika wudunya batal pada pertengahan wudu karena hadas atau lainnya, diberi pahala terhadap semua perbuatan wudu yang telah dikerjakannya. Kalau batal tadi tidak dengan keinginannya sendiri. Tetapi kalau batal karena atas keinginannya sendiri, maka tidak mendapatkan pahala dari perbuatan wudu yang telah dikerjakannya. Demikianlah juga berlaku dalam sholat dan puasa yang batal pada pertengahan sholat dan puasa. Kemudian rukun yang kedua, wudunya. Yang pertama tadi rukunnya niat, ya, niat. Rukun yang
kedua membasuh muka. Nah, membasuh muka. Di antara hukum wudu ialah membasuh muka berdasarkan ijma' dan firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan sholat, maka basuhlah muka kamu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ini wudu dari yang berdasarkan Al-Quran. Yang dimaksud dengan membasuh muka ialah membasuh dan memadai membasuh muka itu dengan perbuatannya sendiri atau dengan perbuatan orang lain, sekalipun dengan tidak seizinnya. Membasuh muka bisa ini langsung membasuh, bisa juga orang lain membasuh muka, bisa, walaupun dengan tidak seizinnya. Atau karena tercebur ke dalam sungai sehingga mukanya basah, dengan syarat dalam kedua hal di atas bahwa ia ingin berniat wudu tadi. Demikian juga berlaku pada anggota wudu yang lainnya. Adapun anggota wudu yang terbasuh dengan perbuatannya sendiri, umpamanya dihujamkannya tangannya dengan maksud membasuhnya, atau kakinya dimasukkannya ke dalam air dengan maksud membasuhnya, maka tidak disyaratkan bahwa ia harus ingat atau berniat pada saat itu karena hadasnya telah terangkat dengan semata adanya maksud membasuh. Yang dimaksud dengan membasuh di sini dan berlaku dalam membasuh anggota-anggota yang wajib dibasuh ialah dengan mengalirkan air pada anggota itu. Dengan mengalirkan air pada anggota itu, anggota yang dibasuh, ya, dialirkan air. Ini yang dibasuh. Tetapi kalau hanya menitipkan air pada anggota dengan tidak mengalirkannya, maka para ulama telah sepakat bahwa dengan cara itu tidaklah cukup, karena bukan dinamakan membasuh. Dititik kakaknya yang saya bantu ya di anggota mengalir kada. Nah, sepakat para ulama bahwa maka itu caranya kada cukup. Berbeda dengan mencelupkan anggota ke dalam air, masih dinamakan membasuh. Ya, misalnya dicelupkan tangan ke dalam air, berarti dengan sama membasuh juga. Tapi kalau cuma dititikkan aja, titikkan balon cukup. Kalau seseorang mempunyai dua muka, wajiblah membasuh kedua mukanya, sekalipun salah satunya adalah muka
muka tambahan, artinya bukan asli. Kalau misalnya ada dua muka, di sini ada, di belakang sini ada misalnya, wajibnya membasuh kedua mukanya, ya kan? Walaupun yang di belakang ini ada asli, artinya tambahannya. Tapi di sini syaratnya selama kedua muka itu menghadap ke depan, di sini ya, selama mukanya itu menghadap ke depan, bukan yang di belakang kanan. Tetapi kalau salah satunya menghadap ke belakang, maka yang wajib dibasuh hanya muka yang menghadap ke depan saja. Jadi bukan muka aja yang dibasuh. Berbeda kalau seorang mempunyai dua kepala, tidaklah wajib menyapu keduanya dan hanya wajib menyapu salah satu dari kedua kepala tadi. Nah, beda dengan kepala, ya kan? Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Nihayah. Batas muka yang wajib dibasuh ialah antara bagian yang kebiasaannya tumbuh rambut kepala. Di mana tumbuh rambut kepala? Di situ batasnya. Sampai ke bawah akhir dagu, ke bawah akhir dagu. Jangan bukan sampai di dagu aja, tapi ke bawah akhir dagu. Nah, itu batasnya. Dan dari ujung rahang sampai kepada kedua anak telinga. Nah, dari sini sampai ke lantai sebelah. Karena batas lebar, batas atas ke bawah mulai tumbuh rambut sampai di bawah dagu, akhir dagu. Dipahami dari batas muka di atas bahwa akhir dagu dan rahang termasuk bagian yang wajib dibasuh. Demikian juga pelipis, tempat tumbuh rambut di dahi, termasuk bagian muka. Karena tumbuh rambut di dahi menyalahi kebiasaan. Wajib membasuh seluruh kulit muka yang kelihatan hingga ujung hidung yang terpotong, karena dianggap kulit luar muka yang dapat dilihat. Berbeda dengan dalam hidung dan dalam mata, tidak wajib dibasuh. Sekalipun yang dalam hidung dan bibir dan pelupuk mata berubah menjadi kulit luar karena lukanya yang menganga. Tidak disunatkan membasuh bagian dalam mata. Dalam mata, ya kan, bagian dalam mata itu pada sunat membasuhnya. Jadi nanti luar tidak, yang dibasuh di luar saja, ya kan, di luar mata. Makanya waktu wudhu itu mata dipejamkan, jangan mata begini salah, ya kan, masuk ke dalam mata baiknya. Dan menurut pendapat sebagian ulama, makruh membasuhnya karena akan mendatangkan mudarat. Bagian mata dari dalam mata, ya, makruh membasuhnya. Makanya waktu wudhu itu pajang mata, ya Allah,
pepajang mata, jangan berbincang. Berbincang masuk ke dalam matanya masih banyak. Dan telah disepakati wajib membasuh lubang yang ada pada permulaan mata. Lubang yang ada pada permulaan mata. Dan kalau ada tahi mata yang mungkin menghalangi air sampai ke permulaan mata, maka wajiblah menghilangkan tahi mata tadi dan membasuhnya. Ya, kalau ada tahi-tahi mata, dibasuh dulu, dibasuhi. Dan wajib membasuh bulu mata, bulu kening, bulu pelipis, kumis, bulu pelipis luar maupun dalamnya. Kalau bulu pelipis atau jambang tadi tebal, sedang sangat tebal jarang terjadi. Jadi bila jambang atau pelipisnya masih yang bodek saja, bila tambal benar, cukup nanti basuh itu di luar saja, di luarnya jangan sampai ke dalam. Kemana tahu kabar? Tahu kabar itu ya kan? Kulitnya kada kelihatan lagi, rambut saja nggak kelihatan. Nah, itu berarti tebal. Kalau masih kelihatan, ya kulitnya ya. Itu tipis katanya. Tapi itu jarang terjadi. Karena itu yang menjadi patokan yang kebiasaan. Yang kebiasaannya jarang ada tambal. Dan wajib membasuh jenggot dan jambang, baik bagi perempuan maupun banci, baik luar maupun dalamnya, sekalipun tebal karena adanya jambang dan tebalnya bagi wanita dan banci jarang terjadi. Dibasuh jenggot tadi sampai ke dalam. Tapi ini kalau wanita ya yang berjenggot. Sedang jenggot lelaki dan jambangnya hanya cukup dipercikkan, dibasahi, ya. Kalau jenggotnya jarang. Dan yang dimasukkan dengan jarang, kelihatan kulit tempat tumbuh jenggot yang dapat dilihat pada sela-sela jenggot. Ya, sela-sela jenggot waktu berbicara. Maka wajib membasuh luar dan dalamnya. Jadi maksudnya apabila jenggot tadi jarang aja, ya kan tahu kalau tebal, maka wajib membasuh sampai ke dalam. Apabila tebal benar, ada tabal itu ada kelihatan lagi anunya ya kan, ada kelihatan lagi daging tubuhnya, nah ada kelihatan dari tabal. Nah, ada wajib sampai ke dalam, ya kan, ada wajib. Kalau jenggot itu tebal, hanya wajib membasuh luarnya saja dan tidak wajib membasuh dalamnya. Dan jika jambang dan jenggotnya sebagiannya tebal dan sebagiannya jarang, maka dilihat jika keduanya itu jadi kelihatan. Jika keduanya itu tadi kelihatan berbeda, maka hukumnya juga berbeda. Artinya yang mana yang tidak tebal di luarnya jangan dibasuh ya Pak. Nama yang tidak jarang
Nah, sampai ke dalam membasuhnya. Ya kan? Dan jika tidak dapat dibedakan, wajib membasuhnya karena dijadikan sebagai cadangan. Adapun bulu muka yang di luar dari batas muka, maka hukumnya seperti hukum jenggot juga, ya kan? Jika tebal, wajiblah membasuh luarnya dan tidak wajib membasuh dalamnya. Dan jika jarang, wajib membasuh luar dan dalamnya. Ini misalnya muka, ya muka berbulu misalnya. Jadi hati bulunya berbeda jarang saja bulunya, wajib sampai ke dalamnya membasuh. Tapi misalnya agak tabal bulunya, nah cukup di luarnya jangan dibasuh. Kalau usah sampai ke dalam. Wajib membasuh daging yang tumbuh di muka sekalipun panjang sehingga keluar dari batas muka. Dan yang dimaksud dengan bulu yang keluar dari batas muka di sini ialah keluar dari batas muka dengan diuraikan ke bawah. Maka dikiaskan rambut yang keluar dari batas kepala yang akan diterapkan kemudian. Dan mungkin juga yang dimaksud dengan yang keluar dari batas muka ialah yang keluar dari batas lingkaran bundar muka yang menyalahi kebiasaan. Demikianlah yang diterangkan dalam kitab Tuhfah. Sunat membasuh muka dimulai dari pihak muka di sebelah atas. Sunat membasuh muka dimulai dari pihak muka sebelah atas, ya. Dan sunat membasuhnya dengan dua tangan, karena mengikuti perbuatan Nabi SAW. Dan jika dimulai membasuhnya dari pihak lain atau dibasuhnya dengan hanya mempergunakan sebelah tangan saja, maka basuhan itu cukup namun menyalahi sunnah. Jadi wajib dua belah tangan. Barangkali sampai ini saja yang perlu sampaikan. Kalau kita sambung lagi nanti malam Rabu yang mendatang rukun yang ketiga, yang membasuh kedua tangan. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya menurunkan keamanan di semua dosa-dosa kita, pesan orang tua kita, guru-guru kita, dan para kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita baik pada dunia atau pada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mengamalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.